Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Zuber selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Sosial Politik karena berkat bimbingannya kita selaku kelompok 8 dapat menyelesaikan materi ini dengan baik dan juga benar. Yang mana kelompok 8 akan membahas mengenai monarki dan juga republik. Di sini disusun oleh Salsabila Garnis, presensi 70, Sawika Novialdi, nomor presensi 72, Sekar Mutiara Putri Setiawan, nomor presensi 74, dan juga Siti Faida, nomor presensi 76. Langsung saja. Yang pertama saya akan membahas mengenai teori pembentukan negara. Yang pertama ada teori kontrak sosial. Teori ini mempelajari tentang pertentangan kepada penguasa ataupun raja atas kekuasaan yang dianggap mutlak karena memiliki kepercayaan sebagai titisan Tuhan. Ada pun beberapa tanggapan tokoh. Yang pertama ada Thomas Hobbes, di mana ia mempercayai bahwa perjanjian kepada individu-individu yang semula dalam keadaan alamiah akan menyerahkan semua hak kodratnya kepada seorang atau sebuah badan. Yang B ada John Locke, di mana menyatakan bahwa kekuasaan seorang penguasa tidak pernah mutlak tapi akan selalu memiliki keterbatasan. Kemudian yang C ada J.J. Rousseau, di mana ia berpendapat bahwa negara dibentuk atas kemauan khalayak umum sehingga kita harus memperhatikan kepentingan-kepentingan bersama. Yang kedua ada teori ketuhanan. Teori ini dibentuk akan adanya kepercayaan bahwa negara ini ada atas kehendak ciptaan Tuhan. Dalam keyakinan ini, kekuasaan Tuhanlah yang paling mutlak dalam segala hal yang telah diputuskan. Kemudian yang ketiga ada teori hukum alam. Teori ini muncul pertama kali karena terbentuk dari manusia yang berkecenderungan menjadi makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Kemudian ada pun pendapat dari tokoh mengenai teori hukum alam. Yang pertama ada dari Plato. Terbentuknya negara diawali oleh kehendak dan kebutuhan masyarakat yang sangat banyak dan beraneka ragam. Kemudian yang kedua ada pendapat dari Aristoteles, di mana kelahiran negara tidak terlepas dengan watak politis manusia, bahwa manusia merupakan makhluk yang berpolitik atau zoon politikon. Kemudian selanjutnya ada teori kekuatan. Proses suatu negara ini di sini memiliki adu kekuatan yang melahirkan sebuah negara yang kokoh. Siapa yang memiliki kekuatan untuk menguasai sebuah negara dalam menaklukkan kelompok-kelompok etnis atau suku, maka ia sudah memiliki kekuasaan dalam mengontrol seorang individu. Yang kelima ada teori historis, di mana teori ini disebut juga dengan teori evolusionistis. Mengapa teori ini dibuat untuk kedepannya dalam kehidupan yang terus berjalan seiring perkembangan zaman dan perlahan-lahan menyesuaikan dengan kebutuhan manusia. Yang selanjutnya ada pengertian dari pemerintahan menurut beberapa ahli. Yang pertama ada dari H.A. Brush, di mana pemerintahan merupakan ilmu yang mempelajari teknis ataupun cara lembaga umum disusun dan difungsikan dengan baik secara intern dan ekstern terhadap warga negaranya. Yang kedua ada dari R. McIver, di mana pemerintahan adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah ataupun dikendalikan. Yang ketiga ada Haryanto DKK. Pemerintahan secara fungsional merupakan sistem struktur dan juga organisasional dari berbagai macam fungsi yang dijalankan dengan menerapkan dasar tertentu dalam mencapai tujuan sebuah negara. Yang selanjutnya ada bentuk pemerintahan kerajaan atau monarki. Monarki berasal dari bahasa Yunani, monos yang berarti satu dan arsein yang berarti pemerintah. Monarki merupakan jenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Gardner menyatakan, setiap pemerintahan yang di dalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada personal atau seseorang, tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya, maka itulah monarki. Pendapat lain menegaskan bahwa monarki merupakan kehendak atau keputusan seseorang yang akhirnya berlaku dalam segala perkara di dalam pemerintahan. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih dari 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad waktu ke-20, sedangkan pada dekade ke-8 abad 20, hanya 40 tahta saja yang masih ada. Dari jumlah tersebut, hanya 4 negara yang mempunyai raja atau monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi. Perbedaan di antara raja dengan presiden sebagai kepala negara adalah raja menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, raja atau agong hanya berkekuasaan selama 5 tahun dan akan digantikan dengan raja dari negeri lain dalam persekutuan.
Dalam zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi, dan kebanyakan adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaannya oleh konstitusi. Monarki demokratis atau dalam bahasa Inggris elective monarki berbeda dengan konsep raja yang sebenarnya. Pada kebiasaannya, raja itu mewarisi tahtanya atau hereditary monarchies. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta raja akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis. Yang selanjutnya adalah bentuk pemerintahan republik. Republik adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat di mana dikepalai oleh seorang presiden. Istilah republik ini berasal dari bahasa Latin yaitu res publica yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi urusan publik atau bahasa Inggris public affair. Berbeda dengan negara monarki atau negara kerajaan yang kepala negaranya dapat menjabat seumur hidup serta dapat mewariskan tahtanya kepada saudara dan anaknya, kepala negara republik yaitu presiden hanya dapat menjabat apabila dipilih oleh rakyatnya secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu republik absolut, republik konstitusional, dan republik parlementer. Perbedaan ketiga jenis republik tersebut terletak pada kekuasaan yang dimiliki oleh presidennya. Presiden di republik absolut memiliki kekuasaan yang terbatas, sedangkan presiden di republik konstitusional memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Dan presiden di republik parlementer pada umumnya hanya sebagai kepala negara dan merupakan lambang kedaulatan, sedangkan kepala pemerintahan pada republik parlementer adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen. Kemudian negara kita, Republik Indonesia yang menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional di mana kekuasaan seorang presiden dibatasi oleh konstitusi negara. Kekuasaan Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara dan juga merupakan kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan Republik Indonesia ini juga sering disebut dengan sistem pemerintahan Republik Konstitusional Presidensial. Telah digunakan sejak berabad lamanya dengan republik yang paling terkenal yaitu Republik Roma yang bertahan dari 509 sebelum Masehi hingga 44 sebelum Masehi. Di dalam republik tersebut, prinsip-prinsip seperti annuality memegang pemerintah selama 1 tahun saja dan collegiality, 2 orang memegang jabatan ketua negara telah dipraktikkan. Monarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti monos atau satu dan archein yang berarti pemerintah. Arti dari hal tersebut adalah pemerintahan yang dipimpin oleh satu orang saja. Ini adalah jenis pemerintahan yang tertua di dunia, di mana pada saat ini penganutnya memang sedikit, hanya ada beberapa saja. Perbedaan raja dengan presiden itu adalah kalau raja itu adalah menjadi kepala negara sepanjang hidupnya, namun kalau presiden hanya pada batas waktu tertentu. Biasanya presiden memegang jabatan ini untuk jangka waktu yang ditentukan tergantung negaranya, biasanya 5 tahun kalau di Indonesia. Konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakan adalah monarki konstitusional, yaitu raja yang terbatas kekuasaan oleh konstitusi. Jadi berbeda dengan pada zaman dahulu yang raja adalah keberadaan yang absolut dan tidak boleh dipertanyakan lagi. Bentuk pemerintahan republik. Republik adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berkedaulatan rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh presiden. Istilah republik berasal dari bahasa Latin res publica yang berarti urusan publik atau bahasa Inggris public affair. Perbedaan dengan negara monarki adalah negara kerajaan yang kepala negaranya dapat menjabat seumur hidup adalah ciri dari monarki. Sedangkan dalam republik tidak demikian, namun dibatasi dengan masa jabatan tertentu. Bentuk pemerintahan republik dapat dibedakan menjadi 3, republik absolut, republik konstitusional, dan parlementer. Perbedaan ketiganya terletak pada kekuasaan yang dimiliki oleh presidennya. Absolut memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, sedangkan konstitusional dibatasi oleh konstitusi. Dan parlemen pada umumnya hanya sebagai kepala negara dan merupakan lambang kedaulatan, sedangkan kepala pemerintah pada republik parlemen adalah Perdana Menteri yang bertanggung jawab pada parlemen.
Negara Indonesia termasuk salah satu negara republik konstitusional, di mana kekuasaan seorang presiden dibatasi oleh konstitusi. Republik Indonesia ini juga sering disebut dengan sistem pemerintah republik konstitusional presidensial. Saya Siti Faidah, NIM D031976, mempresentasikan Republik di Indonesia. Menurut Hans Kelsen, bahwa ciri khas Republik Presidensial sebagai berikut. Yang pertama, Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Kedua, Presiden mengangkat kabinet dan bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga, Presiden memiliki hak veto terhadap suatu rancangan undang-undang, namun tidak memiliki kekuasaan untuk menyetujui suatu rancangan undang-undang untuk ditetapkan sebagai undang-undang negara yang sah. Yang keempat, demokrasi yang bersifat autokrasi relatif lebih kuat. Pendirian negara Indonesia oleh The Founding Fathers bersepakat bahwa ketatanegaraan yang berlaku adalah yang mengikuti prinsip-prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat, jaminan hak-hak dasar warga negara, sistem perwakilan, partisipasi warga negara dalam proses pengambilan keputusan, persamaan di depan hukum bagi warga negara, rule of law, pertanggungjawaban penguasa kepada warga negara. Terbentuknya negara Indonesia merupakan hasil perjuangan bangsa yang memakan waktu yang sangat panjang, dan terbangunnya kesadaran bangsa di tahun 1908 waktu Budi Utomo mulai membangun persatuan bangsa melalui kesadaran politik untuk merdeka dengan pengucapan Ikrar Pemuda di tahun 1928. Perjuangan politik yang panjang untuk memperoleh kemerdekaan sampai ke saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Wahyono mengemukakan bahwa apabila dikaji rumusan pada alinea kedua pembukaan UUD 45, bangsa Indonesia beranggapan bahwa terjadinya negara merupakan suatu proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Secara ringkas, rincian tersebut adalah: pertama, perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, proklamasi atau pintu gerbang kemerdekaan. Yang ketiga, keadaan bernegara yang nilai-nilai dasarnya ialah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Republik Indonesia sebagai pilihan bentuk negara Indonesia. Perdebatan tentang bentuk negara diawali pada sidang BPUPKI dalam masa sidang kedua, yaitu tanggal 10-17 Juli 1945, khususnya pada tanggal 10 Juli 1945, yang mengagendakan pembicaraan tentang bentuk negara yang dipimpin langsung oleh Dr. Rajiman dan R.P. Suroso. Hasil sidang menunjukkan bahwa dari 64 suara yang masuk, 55 suara memilih republik, 6 suara memilih kerajaan, dan 2 memilih lain-lain, serta 1 suara blanko. Menurut Muhammad Hatta, sebagai salah satu republikan paling berpengaruh, memberikan berbagai alasan yang menjelaskan mengapa Indonesia harus memilih bentuk republik sebagai bentuk pemerintahannya. Alasan yang pertama adalah sudah jelas bahwa republik adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana yang memegang kedaulatan adalah rakyat. Jika berdasarkan kedaulatan rakyat, maka yang memiliki kekuasaan tertinggi adalah rakyat, di mana pemerintahan yang berotoritas akan berasal dari rakyat dan bekerja demi kepentingan rakyat dan negaranya saja, sehingga berbagai keputusan yang dihasilkan harus melalui jalan mufakat terlebih dahulu. Alasan kedua adalah dengan adanya kedaulatan rakyat, maka tanggung jawab tertinggi juga ada di pundak rakyat, karena dasar pemerintahan yang adil adalah siapa yang berkuasa, maka ia yang bertanggung jawab. Menurutnya, pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat pada dasarnya akan lebih tangguh karena dijunjung oleh tanggung jawab kolektif, di mana ketika muncul perasaan tanggung jawab bersama, akan muncul pula sebuah sendi kenegaraan yang kokoh. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 alasan mengapa Indonesia harus berbentuk republik. Yang pertama, unitarisme sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan selama ini. Yang kedua, agar tidak memberi tempat hidup bagi provinsialisme. Yang ketiga, tenaga-tenaga terpelajar
kebanyakan ada di Jawa, sehingga tidak ada tenaga di daerah lain untuk membentuk negara federal. Yang keempat, wilayah-wilayah di Indonesia potensi dan kekayaannya tidak sama satu sama lainnya. Yang kelima, dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan. Dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam hal ini, tidak boleh ada negara di dalam negara. Bagian negara tidak boleh memiliki kedaulatan sendiri. Negara dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada bagian-bagian untuk mengurusi rumah tangganya sendiri dalam bentuk pemberian otonomi. Namun, kedaulatan negara tetap berada di tangan pemerintah pusat. Bentuk republik menyatakan bahwa kepala negara Indonesia adalah seorang presiden yang dipilih oleh rakyat. Di samping itu, bentuk republik mengandung arti bahwa seluruh kegiatan negara ditujukan untuk menyediakan dan melayani terpenuhinya kepentingan rakyat, kepentingan umum, kepentingan publik. Terima kasih.